Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para mahasiswa yang mengikuti mata kuliah AIK, pagi hari ini kajian kita, bahasan kita terkait dengan akidah nubuwah, yaitu terkait dengan keimanan kepada kitab suci, kepada Nabi dan Rasul Allah, dan kajian tentang mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Saudara, kita wajib beriman kepada kitab yang Allah turunkan. Kita yakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi. Kitab ini wahyu Allah yang dibukukan. Sementara wahyu Allah yang tidak dibukukan dikenal dengan suhuf. Ada suhuf atau lembaran-lembaran yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam, yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga nabi-nabi lain yang tidak menerima kitab. Kitab yang wajib kita imani pertama yaitu kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Wa ataina Dawuda Zaburo, kami berikan kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Ya, berbeda dengan Allah turunkan. Ini Allah memberikan. Ini artinya diberikan secara keseluruhan, langsung, ya. Ini saya lupa ya, saya punya kitab Zabur yang asli ya. Saya punya kitab Taurat, Injil ya, dan beberapa kitab lain. Termasuk saya punya Tripitaka ya. Ada Weda, bermacam-macam Weda, ya, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu kitab Taurat. Kami berikan Taurat itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kitab Injil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya sampaikan catatan ya, bahwa Al-Quran itu merupakan kitab terakhir. Tidak ada lagi kitab yang Allah turunkan setelah Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran sendiri menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, makana Muhammadun aba ahadi mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian. Ya, karena Nabi Muhammad punya anak laki-laki yang bernama Ibrahim. Ya, itu meninggal pada saat mereka itu masih kecil. Itu hikmah yang Allah berikan kenapa Nabi Muhammad punya anak laki-lakinya itu kok semuanya perempuan yang hidup itu. Ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ya. Sementara anak beliau yang laki-laki yaitu Qasim dan Ibrahim itu meninggal dunia pada saat masih kecil. Karena kalau sudah besar, mungkin orang-orang zindik akan menganggap bahwa mereka berdua itu adalah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kendati pun demikian, ada juga ya kaum muslim yang menganggap bahwa Ibrahim dan Qasim itu adalah Nabi juga gitu ya. Ada yang berpendapat begitu. Tetapi perlu saya tegaskan di sini. Surat Al-Ahzab tadi mengatakan, makana Muhammadun aba ahadi mirijalikum. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah, dan dia itu adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan nabi terakhir.
Jadi jangan ada keyakinan bahwa ada Nabi Muhammad, ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya di dalam satu hadis dikatakan, Inni khotamul anbiya'i wal mursalina. Aku adalah penutup para nabi. Lalu arti khotam itu apa? Ada yang mengartikan menyempurnakan, ada yang mengartikan penutup. Lalu ada orang mengatakan, kalau kita baca Quran khotaman, apakah kita sudah tutup, tidak baca lagi? Mereka mengatakan, ya tentu tidak, besok lusa diawali lagi membaca dari surat Al-Fatihah. Nah, mereka mengartikan begitu. Jadi kendati pun Nabi Muhammad itu adalah khotamin nabiyyin, maka akan ada nabi lagi. Nah, ini pandangan yang keliru. Itu baru pemahaman dari segi bahasa. Ya. Dari segi riwayat, dalam kaidah ushul fikih dikatakan ar-riwayatu muqaddamatun ala diroyah. Riwayat harus lebih didahulukan daripada diroyah, akal pikiran manusia. Apa riwayatnya? Ya tadi itu, ini khotamul anbiya'i wal mursalin. Aku adalah penutup para nabi dan para rasul. La nabiyya ba'di. Tidak ada lagi nabi setelah aku. Jelas ya? Ini jelas sekali, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, wahyu atau kitab suci pun tidak ada. Ya. Yang ada adalah mimpi yang benar. Kalau kitab suci sudah tidak ada lagi seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lagi nabi setelah beliau begitu. Dan oleh karenanya tidak ada lagi kitab ya setelah beliau, karena Quran itu merupakan kitab yang terakhir yang Allah turunkan. Qad intahat al-wahyu. Wahyu itu sudah berakhir. Walakin ar-ru'yah as-shadiqah, tapi yang ada adalah mimpi yang benar. Nah, mimpi yang benar itu mimpi yang mana? Ya, saya sering menegaskan kepada para penonton di YouTube ya. Pada saat jiwa manusia digenggam ya, saat tidur, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha walati lam tamut fi manamiha. Allah menggenggam jiwa ya pada saat jiwa itu mati, dan jiwa yang tidak mati pada saat tidur. Nah, pada saat tidur itu Allah genggam. Nah, yang Allah genggam itu kan roh-roh yang banyak. Dari sekian banyak orang yang tidur pada satu waktu, mungkin rohnya itu saling bertemu satu sama lain. Mungkin Anda dalam mimpi bertemu dengan orang yang tidak pernah Anda kenal, ya, yang tidak pernah Anda ketahui di alam dunia ini. Tapi kok ketemu orang itu? Nah, ini artinya yang bertemu adalah roh. Nah, itulah mimpi yang benar. Mungkin mimpi ketemu dengan orang tua yang sudah meninggal dunia, orang-orang yang tidak dikenal. Nah, karena semua roh itu berada dalam genggaman Allah gitu. Nah, itulah mimpi yang benar. Kalau mimpi yang salah yang mana? Setelah Allah lepaskan roh untuk kembali kepada badannya, nanti pada saat bangun dia itu hidup lagi. Nah, disitulah ada campur tangan setan yang mungkin saja mimpinya itu tidak benar. Kalau ada di antara kita yang bermimpi membolehkan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, menetapkan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, menetapkan ada misalnya Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, ya, atau Ali bin Abi Thalib sebagai nabi, ini berarti mimpi yang datangnya dari setan. Nah, saudara sekalian, itu sekilas berkaitan dengan iman kepada kitab suci ya. Ada Zabur, kalau Anda baca Zabur, isinya itu semacam prosa ya, semacam puisi ya. Nah, lalu kalau kita baca kitab Taurat, itu banyak mengandung hukum. Antara lain hukum zina itu sama seperti yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis.
Lalu kalau kita baca Injil itu banyak yang terkait dengan akhlak ya. Nah, kalau Quran itu mencakup semuanya. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan. Nah, lalu saudara sekalian, kajian kita yang kedua yaitu berkaitan dengan Rasul Allah. Ya, ini semuanya ada dalam buku ini ya. Ini boleh dilihat, Himpunan Putusan Tarjih ya. Jadi para mahasiswa yang mengampu mata kuliah ini, ya bacalah buku ini. Berkaitan dengan iman kepada Nabi dan Rasul, kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mereka itu sebagai mubasyirina wa mundirina, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ada nabi-nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran ya. Ada 25 nabi yang semuanya Anda tahu, dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 25 nabi itu dikisahkan di dalam Al-Quran. Dan ada ribuan nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Hanya isyarat-isyarat saja ya. Ya, apakah Siddhartha Gautama itu nabi atau bukan? Ini dalam tafsir Al-Qasimi disebutkan ketika menafsirkan surat At-Tin ya. Watini wa zaituni wa turisini wa hadzal baladil amin. Nah, di situ disebutkan 4 artefak lah, kalau artefak begitu ya. Pertama yaitu tin. Tin itu pohon tin. Yang kedua zaitun. Nah, jadi ada yang pohon di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di situ gitu. Kemudian yang satu lagi tempat Siddhartha Gautama bersemedi. Maka Al-Qasimi mengatakan diduga Siddhartha Gautama itu sebagai nabi dan rasul, nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Lalu ada nabi-nabi yang berikutnya yaitu Nabi Tursina, di Bukit Tursina tempat menerima wahyu Nabi Musa alaihissalam. Wahadal baladil amin, dan negeri yang aman ini yaitu Mekah, di mana nabi yang disebut adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nabi-nabi yang tidak disebut ya mungkin ada yang menyebut ada Nabi Samuel. Ada nabi, ya banyaklah nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, nabi-nabi itu ada yang hanya diutus untuk kaum tertentu saja. Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam itu untuk Bani Israel. Ya, bukan untuk yang lain. Jadi kita yang bukan dari Bani Israel itu tidak diperintahkan untuk gabung dengan agama yang dibawa Musa dan Isa alaihissalam. Walaupun prinsip-prinsip yang dibawa oleh Nabi itu sama, Nabi dan Rasul itu. Pertama adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, itu sama. Dalam bidang akidah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sama. Perintah untuk bertauhid, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum alla na'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wahai ahli kitab, mari kita kepada kalimat yang sama bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, yaitu kepada Allah. Jadi kalau penganut agama samawi ya, menyembah selain dari Allah, menyembah patung, menyembah berhala ya,
Ya, ada misalnya Bani Israel itu ada yang menyembah Uzair dan mereka mengatakan Uzair anak Tuhan. Berarti kalau beranak itu sudah menyimpang dari ajaran tauhid, begitu ya. Atau misalnya seorang nabi itu dikatakan sebagai anak Tuhan, itu sudah menyimpang dari akidah yang benar atau tauhid kepada Allah. Dan ajaran yang sama adalah wabil walidai ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu sama semua agama. Semua nabi itu mengajak ke situ, ya. Nah, sifat-sifat para nabi dijelaskan dalam himpunan putusan tarjih. Pertama itu sidik, ya. Itu sidik itu artinya jujur. Mereka itu tidak bohong dalam perasaannya, perkataannya dan perbuatannya itu selalu jujur. Ya, siddiqon nabiyya wadhkur fi kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya. Mereka itu jujur, tidak mungkin nabi itu bohong. Karena kalau bohong kita tidak akan percaya, ya. Tidak akan percaya terhadap apa yang dia katakan, terhadap apa yang dia lakukan. Bagaimana seorang mubasyirina wa mundirina kalau dia itu bohong, perkataannya itu tidak benar. Nah, yang kedua, sifat dari para nabi dan rasul itu adalah amanah, trust, dapat dipercaya. Dapat dipercaya itu artinya apa? Artinya bahwa kitab yang mereka bawa, ajaran yang mereka bawa itu sumbernya dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Kalau dia mengajarkan sesuatu sumbernya dari diri sendiri, apa bedanya dengan agama ardi, agama yang dibawa di bumi, agama yang dibawa oleh para filosof, ya, seperti agama Shinto dan agama-agama lain. Itu bisa berubah-ubah. Ya, jangan agama samawi, ya, jangankan agama ardi, agama samawi saja ada yang kitab sucinya mereka ubah semaunya. Yuharifuna kalimaan mawadhi'ihi. Mereka mengubah isi kitab suci itu dari tempatnya sesuai dengan keinginan mereka. Itu kitab suci saja bisa begitu. Apalagi agama yang diambil dari ajaran filsafat, ya. Jadi sudah sangat jelas, ya. Mereka itu, para nabi itu amanah, dapat dipercaya. Jangan percaya kepada Lia Eden. Jangan percaya kepada orang-orang yang mengaku nabi, yang mengatakan bahwa mereka itu menerima ajaran itu dari Tuhan. Ya, apalagi kalau mereka membawa kitab yang baru. Nah, para nabi itu sudah tamat kitab suci yang dibawa oleh mereka itu sudah selesai. Tidak ada lagi nabi yang membawa kitab setelah Nabi Muhammad SAW. Atau bahkan tidak ada lagi nabi, ya. Yang keempat, ya, yang ketiga, tabligh. Para nabi itu pasti menyampaikan ajaran agama Allah. Ya, ayat yang berkaitan dengan tabligh itu kan terkait dengan beliau itu menikahi lebih dari istri satu. Beliau menyampaikan mungkin orang-orang pada saat itu menolak, ya, kepada ajaran Nabi, terutama ketika menikah dengan Zainab. Zainab itu mantan istri dari Zaid bin Harisah. Zaid itu menikah dengan Zainab. Zaid itu anak angkat Rasulullah. Setelah Zaid bercerai dengan Zainab, maka Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Itu harus dilaksanakan oleh Rasulullah sebagai ajaran Allah. Walaupun orang pada saat itu pasti mencibir. Kenapa mencibir? Karena dalam adat kebiasaan mereka, kalau mantan istri anak angkat ya tidak boleh dinikah oleh seseorang. Ini Nabi menikahi, tapi karena beliau itu tabligh, harus menyampaikan walaupun itu pahit, walaupun yang diajarkan itu akan dicibir orang, ya tetap Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Tidak ada
yang beliau sembunyikan. Lalu yang keempat, beliau itu patonah. Patonah itu artinya cerdas, ya. Coba Anda lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun peradaban di Madinah. Datang dari Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau yang pertama kali itu membangun Masjid Quba, sisi dua ya. Masjid Quba, kemudian beliau membangun perumahan yang ada di Masjid Quba. Kemudian bagi orang yang tidak mampu itu tinggal di serambi Masjid Quba itu. Kemudian beliau membangun ABCD. Yang dibangun oleh Rasulullah itu peradaban. Ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu bukan bid'ah. Kalau bid'ah itu urusan akidah dan ibadah baru yang tidak ada sebelumnya begitu. Itu namanya bid'ah itu. Tapi kalau peradaban ya seperti tadi membangun perumahan, pasar dan lain sebagainya, nah itu adalah peradaban yang boleh dipikirkan oleh manusia. Saudara sekalian, Nabi itu sangat cerdas, luar biasa. Saya pernah nonton film yang dibintangi oleh Anthony Quinn. Ya, bagaimana Rasulullah itu mampu bukan hanya mengajarkan akidah, ibadah, akhlak atau muamalah duniawiyah, tetapi beliau juga mampu melakukan pembangunan infrastruktur ya. Pada waktu membangun masjid, ini tiang ini dipasang di sini, ini di sini, ini sini dinding di sini, ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu membangun perkotaan ya sampai terbentuk yang namanya Al-Madinatul Munawwarah, kota yang berkilau, yang bercahaya, yang penuh gemerlap cahaya lampu begitu. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan Nabi itu cerdas dalam perang ya. Strategi perang yang dia buat itu luar biasa. Nah, saudara sekalian, para nabi dan rasul itu adalah umat pilihan. Manusia biasa, basyaru mislukum. Manusia biasa, tetapi Allah memberi wahyu. Jadi manusia biasa tapi dipilih oleh Allah untuk diberi wahyu kepada mereka. Mereka itu makan dan minum, mereka punya istri, mereka pergi ke pasar. Ya seperti kita gitu, belanja mingguan, belanja bulanan, ya sama gitu ya. Basyaru mislukum, ya'kuluna to'am, mereka itu makan, ya makanan. Kemudian mereka itu pergi ke pasar-pasar, ya sama saja dengan kita pergi ke pasar. Karena apa? Manusia biasa. Bedanya apa? Mereka itu mendapatkan wahyu. Jadi mereka itu utusan. Maka Nabi itu adalah sebagai abdun, hamba Allah. Tapi walaupun hamba Allah ya jangan dihinakan. Ya kenapa? Karena mereka Rasulullah. Nah jangan pula karena Rasulullah mereka itu disembah. Nah maka Nabi mengatakan tasammau bismi, berilah nama anak-anakmu dengan namaku ya, Muhammad dan lain sebagainya. Wala taktanu bikunyati, tapi jangan dengan kunyahku. Ya, bahkan janganlah kalian memberikan gelar-gelar kepadaku seperti orang Yahudi memberi gelar kepada para nabi mereka. Nabi itu tidak suka terlalu diagung-agungkan gitu ya. Kenapa kita ada ulama-ulama warasatul anbiya itu kok sukanya diagungkan oleh umatnya? Nabi sendiri kan tidak gitu. Nah, saudara sekalian, kembali ya, para nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah. Ada yang untuk 200.000 orang saja atau 100.000 seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ada untuk satu golongan saja atau satu umat saja. Nah, jadi nabi-nabi itu begitu. Tapi kalau Nabi Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi siapapun, baik itu Bani Israel, ya Bani Nadir, Bani Kainuka, Bani Khojroj,
ya orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, ya semuanya itu diajak untuk memeluk Islam. Ya, ada yang menanyakan apa kabar piye kabare, ada yang menanyakan baakaba, ada kumaha sehat, kumaha damang, macam-macam ya. Itulah Islam, ya. Itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nabi-nabi itu ada yang menjadi penguasa juga sebagai nabi seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud alaihissalam. Ada nabi juga yang bergandengan dengan penguasa. Ada nabi yang berlawanan dengan penguasa, ya. Yang berlawanan itu seperti Nabi Musa alaihissalam. Ada juga nabi yang kalah oleh penguasa gitu ya, seperti Nabi Zakaria. Ada juga nabi yang ditelan ikan seperti Nabi Yunus alaihissalam. Para nabi itu ada level-levelnya, sehingga ada yang namanya ulul azmi, ya. Nabi yang tingkat kesabarannya luar biasa. Nah, yang terakhir saudara sekalian, yang kita kaji yaitu mukjizat. Mukjizat itu termasuk khawarikun lil adah. Artinya kejadian luar biasa, ya, bukan yang biasa artinya. Yang biasa itu contohnya kalau jatuh pasti ke bawah, ya. Kalau misalnya dibakar pasti hangus. Kalau ditujah teh apa ya? Ditusuk, ditubles, ya, ya pasti akan berdarah. Nah, itu biasa. Tapi ada orang yang luar biasa, dibakar kok tidak hangus seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api, dinginlah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan selamat, memberi selamat kepada Nabi Ibrahim. Ada preman yang ditusuk, ya, itu tidak mempan, dibacok tidak mempan. Ada, ya. Nah, itulah kejadian luar biasa. Nah, kejadian luar biasa ini yang paling tinggi itu diberikan kepada Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa menjadi ular. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tidak hangus itu. Ya, Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang sakit, orang yang terkena lepra, ya, kusta dan seterusnya gitu ya. Nah, itu mukjizat itu ada dua. Yang pertama yang bersifat fisik, jasmani seperti tadi tongkat jadi ular dan seterusnya. Tetapi kalau nabinya meninggal dunia, ya tamat riwayat mukjizat itu. Tidak bisa tongkatnya Nabi Musa dipegang oleh Nisa, ya, dipegang oleh Manda atau siapa, itu tidak bisa, ya. Karena apa? Yaitu temporal sifatnya. Tapi yang kedua, ada mukjizat maknawi seperti kitab Al-Qur'an. Sampai hari ini Al-Quran sebagai mukjizat itu dapat kita rasakan kemukjizatannya itu. Nah, saudara sekalian, yang kedua, irhas, yaitu kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang sebelum menjadi nabi. Nabi Muhammad ketika pergi ke Syam bersama dengan pamannya, dia itu dinaungi awan. Jadi awan ikut kepada Nabi Muhammad. Sehingga ada seorang pendeta yang mengatakan segera bawa pulang, ya, karena mungkin dia akan ada yang membunuh, ya. Karena dia itu adalah seorang nabi, karena sudah digambarkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil yang asli, catatannya, ya, yang asli. Kalau yang tidak asli tentu sudah dirubah oleh mereka itu gitu. Nah, saudara sekalian, lalu ada lagi yang namanya karomah. Itu karomah itu diberikan oleh Allah kepada para wali. Ya, Masjid Demak, ya, tiang-tiangnya itu misalnya dibuat dari tatal kayu, ya, kayu yang sudah dipotong-potong digabung-gabung, ya, menjadi tiang. Itu bisa kuat gitu. Ada lagi kejadian luar biasa yang diberikan kepada hamba yang soleh, bukan wali, ya. Ada kiai misalnya, kalau hujan ya nggak kehujanan,
Ya. Ada kiai yang pada waktu Gunung Galunggung meletus, orang lain pada hancur lebur rumahnya, tapi rumah dia sendiri tidak. Ketika terjadi tsunami di Palu, ya, itu ada masjid yang aman, tidak roboh, yang lainnya hancur gitu. Nah, itu namanya maunah. Tapi ada juga ya yang kejadian luar biasa itu diberikan kepada orang durhaka. Ya tadi ya ada perampok dibacok tidak mempan. Ya dilindas oleh kendaraan tidak ada satupun organnya yang patah. Ini namanya istidraj ya. Istidraj. Ada yang kaya raya ya tidak bekerja, itu namanya istidraj. Nyegik ya, apa namanya? Babi ngepet gitu atau apalah namanya. Nah, saudara sekalian, itu saja pokok-pokok pikiran ya. Kalau ingin detail ya tentu perlu waktu yang panjang, tapi kuliah kita ini kuliah corona ya. Jadi agak pendek lah, nanti dalam pertemuan di alam nyata bukan di dunia maya online daring seperti ini ya. Pertanyaan boleh diajukan melalui komentar yang ada di YouTube. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.